Salam, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di channel Basilea @PA Basilea. Nah, saudara sekalian, untuk edisi kali ini bukan PA, tapi studi teologi. Kami ingin berbagi ilmu teologi dan belajar bersama tentang teologi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu semua, tema pertama yang kita ambil adalah apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Nah, ini sebuah tema yang menarik dan ini memulai kelas teologi kita, belajar santai di sini. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita belajar bersama. Saya juga terus belajar tentang teologi, saudara. Nah, apakah Tuhan itu ada? Sebelumnya saya akan berbagi 3 kisah dahulu. Ada kisah tentang seorang ateis yang mendatangi seorang pendeta. Ateis ini bilang, "Pak Pendeta, menurut saya Tuhan itu tidak ada." Lalu Pak Pendetanya ini hanya tersenyum dan dia mengatakan, "Ya, kalau engkau bilang Tuhan tidak ada, katakan sama yang di atas sana, katakan sama Tuhan kalau dia tidak ada." Lalu seorang ateis ini benar melakukan apa yang Pak Pendeta ini katakan, saudara. Dia menengok ke atas dan dia berbicara dengan lantang. "Hei Tuhan, kau itu tidak ada." Diulangi lagi, saudara. "Hei Tuhan, kau itu tidak ada." Diulangi sekali lagi dengan kencang dan penuh kekecewaan. "Hai Tuhan, kau ini tidak ada." Lalu tiba-tiba dia berpikir dan dia ngomong sama Pak Pendetanya ini, "Loh Pak Pendeta, saya ngomong sama siapa ya? Kan Tuhan itu tidak ada." Nah, Pak Pendetanya dengan santainya bilang, "Ya kamu ngomong sama Tuhan yang kamu anggap tidak ada itu." Nah, saudara, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, seorang guru ateis yang mengajarkan ketiadaan Tuhan kepada muridnya. Ini guru TK, saudara. Muridnya disuruh berdoa, "Ayo semua lipat tangan, tutup mata." Lalu gurunya bilang, "Berdoa, Tuhan, aku minta permen." Diulangi, "Tuhan, aku minta permen." Lalu buka mata, dan ketika dibuka, gurunya bertanya, "Adakah permen di tanganmu?" "Tidak ada, Bu Guru." "Oke, sekarang merem dan bilang, 'Bu Guru, aku minta permen.'" Mereka mengikuti, saudara. "Bu Guru, aku minta permen." Lalu bu gurunya ini memberi permen satu persatu. Dan mereka suruh buka mata setelahnya. "Gimana? Adakah permen?" "Ada, Bu Guru." Nah, itu artinya Bu Guru ada dan Tuhan tidak ada. Jadi menurut pandangan Bu Guru ini, kalau Tuhan ada, seharusnya dia selalu menjawab doa-doa kita. Nah, kisah yang ketiga, saudara, seorang profesor dan anak kecil. Ada seorang profesor yang mengajari anak kecil, "Nak, Tuhan itu tidak ada. Buktinya mana kamu? Apakah bisa melihat Tuhan?" "Mana Tuhan tidak ada?" Kita nggak bisa lihat. Lalu anak kecil ini menjawab, saudara, "Pak Profesor, kamu tidak punya otak." "Loh, kok bisa begitu? Mana aku nggak lihat otakmu. Kalau kamu punya otak, coba buktikan, aku mau lihat otakmu." Nah, saudara, dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang belum atau tidak kita lihat bukan berarti tidak ada, saudara. Dan ketika doa kita tidak dijawab Tuhan juga bukan berarti Tuhan itu tidak ada, saudara. Maka dari itu saudara perlu belajar Alkitab. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa, tidak selalu menjawab doa-doa kita, saudara. Nah, itu tadi 3 kisah. Lalu kemudian coba kita perhatikan nih, saudara. Saya membawa ini apa, saudaraku, jam tangan. Nah, jam tangan ini kalau saudara buka di sini, ini akan ada komponen kecil-kecil yang rumit, saudara. Mungkin kalau ucul satu, lepas satu, kita akan bingung dan jam tangan ini bisa mati. Nah, saudara, kalau jam tangan yang rumit dan tapi ini sederhana, masihan ya, saudara, dibanding manusia. Kalau jam tangan yang sederhana ini saja ada yang membuat, saudara, ada yang menciptakan. Tidak ada dengan sendirinya.
Apakah manusia yang lebih rumit dari jam tangan ini ada dengan sendirinya, saudara? Kalau tidak ada Tuhan, maka semua ada yang kita ada di dunia ini ada dengan sendirinya, dan itu tidak masuk akal juga, saudara. Yang kedua, saudara, saya membawa ini kura-kura kecil, ya. Nah, ini kura-kura dada merah. Ini kura-kuranya lucu, saudara. Ini peliharaan kami sudah 2 bulan. Kami senang sekali pelihara kura. Sebelumnya kura-kura Brasil, ini mencoba kura-kura dada merah. Nah, kura-kura, saudara pernah lihat mainan kura-kura atau robot kura-kura? Itu ada pembuatnya, saudara. Robot yang sederhana saja ada yang membuat, apalagi ini. Ini tidak sederhana, saudara. Ini punya organ-organ seperti kita. Masa ini ada dengan sendirinya, saudara sekalian? Nah, kita berpikir yang lebih sederhana lagi. Ini tulisan saya, saudara. Sebuah tulisan itu tentu ada yang menulis, tidak dengan sendirinya. Ini tinta-tinta berkumpul lalu terjadi sebuah tulisan tidak dengan sendirinya. Terlebih lagi kita, terlebih lagi keindahan alam. Kalau saudara di pemandangan alam, di pegunungan, pohon-pohon tertata, asri, rapi, masa itu ada dengan sendirinya, saudara? Nah, saudara, Allah itu ada. Saya baca dalam Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, akhir kata, saudara, memang tidak semua bisa masuk dalam pikiran kita. Kalau semua hal masuk dalam pikiran kita itu, kalau Tuhan bisa masuk dalam pikiran saudara, maka semua hal tentang Tuhan masuk dalam pikiran saudara, maka dia bukan lagi Tuhan, karena dia lebih rendah dari pikiran saudara. Karena dia Allah yang maha tinggi, maka tidak semua hal tentang Allah masuk dalam pikiran saudara, termasuk pertanyaan-pertanyaan, jika Allah ada, siapa yang menciptakan Allah? Di manakah saya dan saudara sebelum kita dilahirkan? Banyak hal yang kita tidak perlu tahu, saudara. Dan ada hal yang kita harus imani. Dan di sini dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa siapa yang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saya dan saudara, kalau kita tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi yang pertama, saudara, sebelum kita belajar teologi di bab-bab selanjutnya, saudara mesti percaya bahwa Allah ada. Allah melihat saudara saat belajar teologi. Allah menyertai saya dan saudara saat belajar teologi dan hidup dan melayani. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan yang kedua, saudara, kita mesti beriman bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Mari saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup ini, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh belajar teologi. Tidak semua masuk dalam pikiran kita, kita mesti juga punya iman bahwa Allah akan memberi upah, Allah akan menyertai kita. Sampai jumpa di studi teologi selanjutnya. God bless.